وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita pertama kali belajar atau hari yang pertama untuk kita mulai di malam hari ini. Insyaallah semoga kehadiran kita bersama ini merupakan bagian daripada yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Tafassahu fil majalis. Sebaik-baik kalian adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran, ya. Untuk itu tentunya kita beraktivitas dari pagi sampai malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dari pagi kita sampai malam hari ini mungkin beraktivitas, maka Nabi SAW menyebutkan aktivitas yang terbaik kita adalah apa? Belajar dan mengajar Al-Quran, ya. Maka kalau di aktivitas kita hari itu ada proses baik belajar Al-Quran atau mengajar Al-Quran, maka tentu itu adalah satu amalan yang mulia, ya, insya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau menerima amal-amal kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada uswah teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in insyaallah. Pada pertemuan pertama ini insyaallah kita akan memberikan awalan sebelum kita belajar Al-Quran bersama-sama. Kita akan awali dengan tamhid, istilahnya adalah tamhid, ya. Tamhid itu kalau bahasa kita ya kayak tausiah gitu ya. Tamhid itu sebenarnya mempersiapkan, dan itu sangat dianjurkan oleh Syekh Abdul Qawi. Beliau sering menyampaikan kalau kalian ingin mengajarkan Al-Quran, awali dengan tamhid. Tamhid itu memberikan motivasi. Ya, teman-teman sekalian, saya akan sampaikan ayat yang sering disampaikan terkait dengan Al-Quran, yaitu surah Al-Fatir ayat yang ke-29 sampai 30, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur, ya. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitab Allah, yang membaca kitab Allah, ya. Wa aqamus shalah, kemudian menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, kemudian dia menginfakkan sebagian hartanya, ya, baik dengan terang-terangan maupun dengan sirri maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan tijarah, perdagangan, ya. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan lan tabur, yang tidak pernah rugi, ya. Jadi kita sedang berdagang, berjual beli dengan Allah yang tidak akan pernah ada ruginya, ya. Jadi siapa? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menegakkan sholat, orang yang berinfak di jalan Allah, baik siri maupun terang-terangan, ya.
Maka apa fadilahnya? Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala mereka. Ya, liwafiyahum, Allah akan menyempurnakan untuk mereka ya, pahala mereka. Kapan? Yaitu maksudnya di akhirat. Ya, maksudnya apa? Di akhirat. Ya. Wa yazidahum min fadli, dan memberikan tambahan bagi mereka min fadlihi, berupa karunia-Nya. Ya. Nah, di sini maknanya di dunia. Ya. Yazidahum min fadli ini di dunia. Ya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Ya, dalam ayat ini ya, Allah menjanjikan ahlul Quran kepada orang yang ahlul Quran, yang membaca Al-Quran sekaligus mengamalkannya. Jadi bedakan tilawah dengan qiraah. Kalau tilawah itu lebih dalam lagi. Kalau qiraah itu maknanya ya membaca, menghafal, baik paham makna maupun tidak paham makna, itu namanya qiraah. Ya, qiraah. Baik dia membaca dengan mushaf maupun qiraah, itu maksudnya menghafal, itu juga qiraah. Seperti malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Iqra." Iqra maksudnya iqra bukan berarti kemudian Nabi disuruh baca pakai mushaf, bukan ya. Iqra itu maknanya hafal, iqra. Baca tanpa mushaf ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau qiraah itu dia membaca dengan mushaf atau membaca tanpa mushaf. Membaca tanpa mushaf dia namanya menghafal kan? Gitu ya. Membaca tanpa mushaf, qiraah. Adapun kalau tilawah itu membaca sekaligus memahami maknanya, sekaligus mentadabburi isinya, dan sekaligus mengamalkan isinya. Nah, itu tilawah. Jadi lebih lebih lagi gitu ya dibandingkan dengan qiraah. Maka di sini yatsluna kitab Allah masuk di dalamnya ahlul Quran. Ya, artinya dia menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, ya seperti itu. Ya. Jadi Allah akan menjanjikan pahala yang besar, liwafiyahum. Ya, Allah sempurnakan pahalanya. Ya, artinya maknanya pada akhirat. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah memberikan tambahan. Nah, ini maksudnya di dunia. Ya. Imam Qadar rahimahullah berkata, Mutarrif menyebutkan jika membaca ayat ini beliau mengatakan hadhil ayat ayatul Qur'an. Ayat ini adalah ayat untuk qari. Qari itu orang yang membaca Al-Qur'an tanpa memahami maknanya, baik memahami makna tanpa memahami maknanya. Ayat ini itu untuk orang yang membaca Al-Qur'an baik memahami maknanya maupun tidak memahami maknanya. Ahlul qari. Pokoknya dia membaca Al-Qur'an, ya. Imam Qurtubi berkata tentang ayat ini adalah ayat-ayat para qari yang mengamalkan isinya dan memahaminya. Kalau Imam Qurtubi, nah dia orang ahlul qari yang mengamalkan isinya dan memahaminya, ya. Jadi ini Masya Allah, ini ayat ini satu fadilah yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran, menegakkan sholat, kemudian menginfakkan sebagian hartanya baik sirri maupun terang-terangan. Teman-teman sekalian, ini ayat yang sering dibacakan untuk fadilah ahlul Quran, ya. Satu hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah, ya, falahu hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalha, ya, la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, ya. Bahwasanya siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya hasanah. Wal hasanatu, dan setiap hasanah dilipat gandakan menjadi 10 sepertinya, semisalnya, berarti menjadi 10 hasanah. La aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, ya, satu huruf, tetapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, Bismillah itu ada 19 huruf. Al-Fatihah ada berapa? 180 sekian huruf. Ya.
Jadi ada yang menghitung satu Quran sekitar 3 juta sekian dulu. Kalau kita khatam Al-Quran berarti berapa hasanah? Nah, satu hasanah dikalikan 10 hasanah. Kalau hasanah itu kok dilupakan batangan emas itu. Kira-kira banyak nggak yang hadir membaca Al-Quran, belajar Al-Quran? Banyak banget. Satu hasanah nih, satu batang emas. Masya Allah. Ya, tetapi tidak berupa itu ya. Tetapi Allah sempurnakan nanti di akhirat. Disempurnakan pahala itu di akhirat. Walaupun di dunia wa yazidahu min fadli, diberikan karunia. Di dunia karunia di dunia ini saya pernah mendapatkan share perkataan para ulama termasuk Imam Taimiyah di situ tentang fadilah fadilah wa yazidahu min fadli. Allah memberikan tambahan fadilah di dunia itu maknanya ya bisa berupa harta, bisa berupa kedudukan ya. Bahkan rezeki itu bisa berbanding lurus ya, dengan bacaan Al-Quran. Masya Allah ya. Berdasarkan wa yazidahu min fadli tadi ya, liyafiyahum ujurahum di akhirat. Wa yazidahu min fadli ini itu kaitannya dengan fadilah di dunia. Apakah fadilah itu berupa kedudukan tadi, apakah berupa juga dunia yang kaitannya dengan rezeki, uang gitu. Nah, itu bisa jadi ya. Bahkan di situ berbanding lurus. Karena ada rezeki itu yang sifatnya sebab akibat, ada yang rezeki itu sifatnya adalah karena sebab ketakwaan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Lah ini dengan apa? Hubungannya dengan apa? Ketakwaan. Ya betul, tidak salah kalau kemudian ketika bacaannya banyak berbanding lurus dengan rezeki, bisa jadi. Kenapa? Karena Allah menyebutkan rezeki yang dimaksud bukan rezeki yang sebab akibat. Banyak lembur, banyak duit, sedikit lembur, sedikit duit. Ya. Bukan kaitannya dengan sebab akibat begitu, tapi kaitannya dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, ini yang kita kita tidak sangka-sangka itu. Rezeki yang tidak disangka-sangka ini dicapai dengan salah satunya adalah dengan ketakwaan kepada Allah. Otomatis banyaknya membaca Al-Quran ini berbanding lurus dengan akan meningkatnya ketakwaan kepada Allah. Ya, baik. Itu teman-teman sekalian sebagai mukadimah. Jadi sangat banyak ayat dan hadis-hadis Nabi yang kaitannya dengan fadilah belajar Al-Quran, fadilah membaca Al-Quran tidak diragukan ya. Insyaallah termasuk Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran nanti Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat ya. Kemudian juga mahirul Quran ma'al kiramil bararah ya, orang yang mahir dalam baca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia ya. Bahkan walladzina yaqra'ul Quran wa yatata'ta, siapa yang baca Al-Quran sedang dia terbata-bata alaihi syaqqa, akan merasakan sulitnya ya. Sulit itu kalau dalam bahasa tajwid ada istilah takalluf, ada ta'assuf ya. Kalau sulit berat itu namanya takalluf. Tapi kalau kaku ta'assuf ya, istilahnya bukan ta'assuf ya. Kalau ta'assuf itu kaku, kayak bacanya kaku. Takalluf itu kayak berat. Nah, itu mungkin ya ketika membaca Al-Quran terus kemudian baru belajar itu mungkin ada kaku, ada berat gitu. Ibarat kayak ada ulama itu yang mengibaratkan seperti orang yang naik sepeda ya. Naik sepeda itu awalnya kaku gitu. Kan mungkin jatuh juga gitu. Nah, tapi lama-kelamaan menjadi lancar. Maka nanti dalam belajar tajwid itu ada takalluf yang mahmudah, ada takalluf yang ghairu mahmudah ya. Ada yang kaku yang terpuji dan kaku yang tidak terpuji. Kalau kaku yang terpuji itu memang kaku yang
untuk menuju bacaan yang benar diawali dengan kaku itu benar. Tapi kalau kaku yang tidak benar itu kaku terus gitu. Jadi itu kaku itu menjadi sebuah ilmu gitu. Nah ini ya jadi masalah jadinya. Ya, barakallahu gitu. Ya, ini yang mungkin sebagai amal ya. Bahwa siapa yang baca Al-Qur'an wa yatata dia terbata-bata, rasa berat ya. Alaihi lahu ajrun. Ya, 2 pahala. Satu hadis lagi Rasulullah SAW mengatakan sini ya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Ya. Nabi SAW keluar di dalam kamar ya, ini dari Uqbah bin Amir. Sedang kami ada di suffah ya, ada di emperan masjid. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, faqala ayyukum yuhibbu ayyaghdhuwa kulla yawmin illa buthan atau ila al-aqiq ya. Sukakah kalian ya jika di pagi hari setiap hari kalian keluar ke Buthan. Buthan ini lembah Buthan, namanya lembah Buthan. Atau ke Aqiq, ya lembah Aqiq ya. Fayati minhu binaqataini qauma waini ya. Kemudian kalian pulang dari lembah tadi, kalian pulang bawa 2 onta yang bunting. Kira-kira kalian suka enggak? Suka enggak Kang Hari? Ya, sahabat jawab, "Na'am." Ya, "Na'am ya Rasulullah, nuhibbu dzalik." Jelas ya Rasulullah. Kami cinta itu. Qala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala yaghdu ahadukum." Ya. Ilal masjid faya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqatain ya. Maka tidaklah salah seorang di antara kalian yang pergi ke masjid, yaitu itu berangkat ya, yaitu itu berpagi-pagi pergi, maksudnya berangkat. Tidaklah seseorang di antara kalian yang pergi ke masjid lalu kemudian faya'lamu au yaqra'u ayataini. Kemudian faya'lamu berarti dia mempelajari ya, mempelajari 2 ayat. Ya, mempelajari 2 ayat atau membaca 2 ayat. Ada ya'lamu, ada yaqra'u. Kalau ya'lamu berarti mempelajari tafsirnya, tadabbur isinya gitu ya. Kalau yaqra'u jelas, kalau kata-kata yaqra'u berarti paham makna maupun tidak paham makna ya. Apa? Ayataini min kitabillah, 2 ayat dari kitabullah, berarti Al-Qur'anul Karim. Khairul lahu, lebih baik daripada dia tadi yang membawa 2 onta bunting. Lebih baik daripada seseorang yang membawa 2 onta bunting. Wa thalathun khairul lahu min thalathin. 3 ayat dia baca lebih baik daripada orang yang pulang membawa 3 onta yang bunting ya. Kenapa disebutkan bunting itu? Ya karena kalau bunting kan sebentar lagi punya anak, jadi nambah gitu. Ya. Wa arba'un khairul lahu min arba'in, dan 4 ayat lebih baik daripada 4 onta tadi ya. Wa min a'jahinna minal, dan begitu seterusnya hitungannya daripada onta. Masya Allah, ini hadis riwayat Muslim ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita terus ya, semangat untuk selalu berusaha menjadi bersanding dengan Al-Quran, imam membacanya, imam mempelajarinya, imam menghafalkannya terus. Maka insya Allah dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala ya, semoga menerima amal-amal kita ya, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menarik sekali bahwa seorang yang membaca Al-Quran itu seorang ahlul Quran ya. Kalau ahlul Quran, istilah ahlul Quran itu berarti membaca, menghafalkan ya, terus tidak berhenti sampai dia menuju kepada Allah. Imma walaupun dia hafal Al-Quran maupun tidak hafal Al-Quran. Kan ya? Maksudnya usaha untuk menjadi ahlul Quran, menghafal Al-Quran sampai titik dia berhenti menghadap kepada Allah, itu sekaligus mengamalkan isinya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan inna lillahi
ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah, ya, bagi Allah ada keluarga dari manusia. Qila man hum ya Rasulullah. Maka ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala ahlul Quran. Maka Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, dia adalah ahlul Quran. Hum ahlullah wa khasatuh. Mereka ini adalah ahlullah wa khasatuh. Ya, mereka itulah adalah keluarga Allah dan pilihannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, barakallahu fikum. Ini di antara takdir kita malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Semoga terus semangat untuk belajar Al-Quran. Insyaallah nanti ada buku panduan, ya, yang akan kita tawarkan. Sebenarnya saya tawarkan, maksudnya boleh beli boleh tidak, ya, tapi saya anjurkan dia. Kita akan pakai, ada buku namanya Quran Berjenjang, ya, teman kita ya yang mulazamah dengan Syekh Abdul Qawi, Syekh Ustadz Iman, dia direktur Al-Islam bagian tahfidnya. Dia membuat buku sebenarnya untuk rumah Quran sana, ya, sebenarnya untuk rumah Quran sana, tapi boleh dibeli kita, ya, boleh. Artinya untuk panduan di mana saja boleh dijual umum. Kalau di umum beliau membayar 75.000, tapi di kita 65, jadi kasih penting 10.000. Ya udah, ya. Nah, kalau ini RQ, ya, Bunda Aisyah, tapi kita nanti pakainya yang itu, ya, insyaallah hampir sama, mirip insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, nanti semoga aja nanti bisa dikoordinir siapa yang mau beli, ya, atau siapa yang belum, ya, boleh, ya, artinya tidak harus, ya. Baik teman-teman sekalian, untuk level tahsin ini nanti kita materinya saya lompat langsung kepada makharijul huruf, ya. Kalau yang tadi di sore tadi karena pra tahsin, saya mulai dari apa itu pengertian tajwid. Nanti insyaallah walaupun saya lompat ke makharijul huruf karena itu di kurikulum kita di kelas tahsin ini perumpamaan makharijul huruf. Walaupun begitu, tapi nanti wajib membaca buku bagian arti tajwid. Kalau begitu wajib beli bukunya. Ya, enggak wajib sih, pinjam kan bisa. Kalau misalnya, ya, insyaallah, ya. Tetap nanti makna tajwid apa tetap kalau tes nyangkut itu, ya. Nanti ada tes. Tapi untuk tema, karena teman-teman sudah kita anggap sudah baik, dan sebenarnya sudah ada yang ada yang tahsin lebih tinggi lah, ya. Kan ada tahsin 1, 2, 3 sampai 4 sampai 3, ya. Lebih tinggi, tapi saya mohon untuk seperti Nabi Musa tawadu untuk belajar dari awal, insyaallah. Barakallahu fikum. Kita awali kenapa makharijul huruf kita ini harus dikaji, ya. Nah, Syekh Aiman menyebutkan bahwa belajar tajwid, lubut tajwid, inti daripada tajwid itu ada 2. Inti dari tajwid itu ada 2, yaitu makharijul huruf, yang kedua sifatul huruf. Jadi 2 ini tema yang sangat penting, tidak mungkin ditinggalkan dalam belajar tajwid. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus belajar tajwid? Nah, ini penting, apa? Ya, kemarin sudah saya sampaikan. Kenapa kita harus belajar tajwid? Ya. Dan tajwid, inti tajwid itu 2. Ya, jelas karena tajwid, ya, ini merupakan makna, salah satu dari makna tartil. Kenapa tartil? Karena perintah Allah. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil.
Makna tartil itu dua, bit tajwid wa ma'rifatul wuquf, yaitu dengan tajwid dan mengetahui waqaf. Tadi sudah ya, mengenal tajwid dan mengetahui waqaf. Jadi membahas ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan at-tartil maknanya bit tajwid wa ma'rifatul wuquf. Jadi belajar membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan mengenal waqaf, ya, mengenal waqaf. Ini dua, tajwid dan mengenal waqaf. Sedangkan tajwid sendiri intinya dari dua. Ya. Para ulama menjelaskan berbeda-beda makna tajwid, ya. Makna tajwid, tetapi ala kulli hal dua itu tidak lepas, dua itu. Seperti di di buku ini diterangkan, ya, yaitu yang disebut dengan tajwid ikhraju kulla harfin min makhrajihi ma'iqtahihi haqqahu wa mustahaq. Ya. Yang pertama, ya, yang disebut dengan tajwid secara istilah, ya, kalau secara bahasa artinya memperbaiki, ya. Tapi kalau secara istilah mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Nah, ini yang pertama, mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Coba keluarkan huruf. Contoh misalnya huruf hamzah, ya, A gitu. A. Coba. A. Ba. Ya, kalau huruf aslinya ba. Hamzah. Ba. Makhrajnya di mana? Ba. Makhrajnya di mana? Nah, makhraj itu diketahui dengan disukun. Disukun. Ya, kalau kita bilang ba, ya nggak tahu makhrajnya di mana. Ba gitu. Tapi kalau disukun akan tahu. Ab di mana? Ab berarti apa? Di ya. Jadi diketahui makhraj itu dengan cara apa? Dengan disukun. Akan ketahuan makhrajnya di mana. Kalau nggak disukun nggak tahu. Ya. Kecuali ya disukunnya, kalau misalnya alif yang disukun, waw sukun berarti matobi kan. Ya betul. Ya, mana? Ya betul. Makhrajnya adalah berarti ini loh, ini tenggorokan itu loh, jauh ini, rongga mulut, yaitu ya, alif sukun, waw sukun, ya sukun, ya, yaitu ya, ikhraju kulla harfin makhraji, jadi mengeluarkan huruf dari makhraj, ya. Kemudian yang kedua, ya, ma'iqtai haqqahu wa mustahaq, ini penting, dengan memberikan hak dan mustahak. Kemarin sudah saya jelaskan, ya, hak ini disebut dengan sifat dzatiyah, sifat yang selalu menempel pada huruf, ya, hak itu disebut hak. Sedangkan mustahak itu sifat yang dia tidak menempel kepada huruf. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kadang misalnya tergantung depan dan belakangnya, tergantung amilnya, ya. Misalnya contoh tebal tipis itu, ya, tergantung dia ro itu tebal kapan, ya, ro tipis kapan, ya. Nah, seperti itu. Tapi ada kadang yang harus tebal terus. Seperti apa? Seperti huruf nanti huruf istiqla itu semua tebal. Mau di fathah, kasroh, dhammah semua tebal, ya. Tinggal kekuatan ketebalannya beda-beda, nah itu wajar. Tapi secara umum semuanya tebal istiqla. Nah, itu masuk dzatiyah. Tapi kalau yang kayak ro itu tidak masuk dzatiyah, dia kadang tebal, kadang dibaca tipis. Termasuk kalau di dalam kita ada hukum-hukum itu. Ikhfa, iklab, idgham, nun mati, sukun, ya, atau tanwin. Nah, kemudian mem sukun, ya. Itu masuknya sifat, kalau di dalam pengertian itu masuknya mustahak. Ya, sifat yang tidak selalu menempel. Jadi hukum-hukum itu disebut sifat di istilah tajwid, ya, di istilah tajwid. Makanya istilahnya mustahak. Jadi kalau saya gambarkan mustahak ini gampangannya hukum-hukum itu. Tapi tidak semua hukum, tidak hanya hukum-hukum saja. Ada yang termasuk tadi tebal tipis, ada yang lain, ya. Ada hukum lam, ya. Ada lam komariah, lam samsiah, itu masuk di dalam mustahak. Tapi kalau hak ini adalah sifat dzatiyah yang selalu menempel. Ya, kalau bahasa di buku yang lain nanti ya sifat itu sendiri. Ada sifat yang memiliki lawan kata, ada sifat yang tidak memiliki lawan kata, dan nah, itu intinya sifat dan makharijul huruf
ini tidak boleh ditinggalkan di dalam belajar tajwid atau tahsin, ya. Jadi nanti kita awali dari tajwid. Ya, ini sebagai mukadimah awal. Ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Insyaallah sebagaimana yang kita sampaikan, nanti kita teorinya setengah jam aja, ya. Nanti kita banyak praktek insyaallah. Saya tambahin sedikit ya. Makharijul huruf, ya, makharijul huruf. Ini berarti belajar inti langsung. Bagian daripada tajwid itu makharijul huruf, ya. Itu secara garis besar dia memiliki 5 bagian. Ya, makharijul huruf itu secara garis besar memiliki 5 bagian. Kalau disebut makharijul huruf berarti dia organ bagian di sini, ya, mulut kita ini, ya. Yang pertama ada istilah rongga mulut atau jauf. Rongga mulut. Jadi ada 5 bagian besar rongga mulut. Ya, ada rongga mulut. Rongga mulut atau dalam bahasa Arab al-jauf. Ada yang kedua namanya al-halq, tenggorokan. Tenggorokan, ya. Jadi yang mengeluarkan huruf itu yang pertama ada jauf, berarti rongga. Bisa tahu ya rongga mulut. Ruangan itu. Ruangan itu namanya rongga. Ya, jauf. Ya. Kemudian ada tenggorokan, ada lisan. Lisan. Lisan itu lidah. Nah, tinggal nanti ketemu apa? Lisan, lidah, tengah lidah, pangkal lidah, ujung lidah, gitu ya. Gitu ya. Kemudian berikutnya bibir. Bibir terakhir khosyum, hidung. Hidung, rongga hidung. Bukan rongga ya. Jadi pokoknya hidung. Ya. Bibir. Tadi apa? Lesan, bibir, bahasa Arabnya syafatain. Syafatain, ya. Terakhir khosyum. Khosyum itu hidung. Dengung, suara dengung. Nah, gitu ya. Jadi itu rongga. Nah, totalnya makharijul huruf kalau kita matikan itu kita sukunkan, di situ letaknya. Misalnya ba tadi ab, ad, misalnya ya, aj, ad, misalnya alpo itu titiknya ada 17 titik. Ya. Makharijul hurufi 17. Alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya, jadi ada 17, ada 17 titik. Titik pertama jauf itu 1. Alif sukun, mau sukun, ya sukun itu titik 1. 1 titik itu ada di jauf, itu 1 titik. Maksudnya 1 titik itu rongga. Ba alif maksudnya, ya. Kalau huruf aslinya kan ba, ta, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, qa, dha, ain, ghain, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Lam alif, lam alif itu gabungan, ada lam, ada alif. Ya. Ya. Itu bagian daripada nama huruf aslinya. Tapi kalau sudah ditambah alif, ya kayak tadi lam alif bunyinya apa? Lam, ya.
Makanya sebenarnya huruf itu nggak ada. Huruf alif bunyi itu nggak bisa ya sebenarnya. Yang bisa bunyi itu hamzah. Hamzah fathah a. Kalau alif fathah a nggak bisa. Alif itu sukun. Makanya huruf alif itu masuk ke lam alif. Lam alif. Ya. Terus yang bunyi apa? Hamzah. Ya. Dan hamzah ini ya yang bisa di fathah itu hamzahnya. Ya. Baik. Nah kalau dia dipanjangkan baru itu a, ba, ta. Nah, ini namanya jauf. Bisa dipahami ya? Yang dimaksud jauf itu panjangnya itu. Kalau dhammah berarti u, panjangnya itu. U, bu, tu. Kasroh berarti di panjangnya, ya. Kemudian al-halq itu 3 titik. Bawah, tengah, atas. Lisan ada 10 titik. Apa saja? Ya nanti ke depan insyaallah 10 titik. Kemudian berikutnya lisan itu lidah ya, ada 10 titik. Syafatain bibir ada 2 titik. Terakhir khoisyum ada 1 titik. Khoisyum dengung. Jadi seperti itu ya, dengung. Jadi ada kalau kayak jauh itu bertentangan dengan dengung. Dengung ini tidak jauh tidak dengung. Jangan sampai semua didengungkan. Dan ya, dengung. Saya paling suka itu baca Quran dengung dulu ya, sebelum tahu. Karena memang kayaknya menarik. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua dengung. Semuanya pakai itu. Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah. Saya pernah jadi imam itu pakai latnya coba sudah ya. Dan dengung ya, pakai dengung. Masya Allah. Habis itu ditawarin jadi imam di Al-Hidayah Lipo, suruh ke sana. Ustaz, mau ya, ini Ustaz ini mau istirahat gitu ya. Istirahat. Ustaz ganti di sini, jadi imam di sini, tetap di sini. Dan ditanya, oh gitu ya, iya, gimana, siap nggak? Saya masih kerja ya Pak. Kerjanya di mana? Musasi kerjanya Pak. Waduh, kalau musasi agak berani ganti gajinya gitu. Wah, kerjanya di musasi ya agak berani ganti gajinya. Ya, padahal itu salah kaprah itu ya, karena dulu nggak tahu ya, nggak terlalu mengerti. Ketika kita ya sudah biasa lah jadi imam masjid, tiap tahun jadi imam. Tapi ketika Syekh Qawi talaki sekian lama, apa dulu antum datang ke sini dengan bacaan yang dhaif jiddan. Kamu dulu bacaannya jelek sekali. Sekarang alhamdulillah ada perbaikan. Padahal saya waktu itu datang ke sana, saya sudah jadi imam. Ditawarin itu sebelum itu. Nah, ini kadang-kadang kesalahan karena yang penting suara. Padahal ya bisa suara bagus nggak apa-apa, tapi ya bener tajwidnya gitu. Ya, jangan sampai suaranya kelihatannya bagus, tapi bagi yang ngerti wah ini nggak bener ini. Ya, barakallahu fikum itu ya mungkin ini sekedar saja. Jadi tetap kita harus senantiasa belajar ya, terus insyaallah. Kemudian jadi saya katakan kenapa bertolak belakang ya. Jauh itu dia tidak hidup, tidak boleh masuk itu. Sedangkan yang hidup ya, yang sampai jangan nggak masuk hidup. Ya. Kadang-kadang suruh masuk hidup nggak masuk hidup, nggak masuk hidup. Yang nggak boleh masuk hidup malah masuk hidup. Contoh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal, ini kan?
Namanya kan idgham bi gunnah. Berarti idgham harus ada gunnahnya. Maknanya mana itu? Masuk itu. Coba. Faman ya'mal, coba. Nah, coba sekarang untuk mengetahui masuk hidung apa enggak, tutup hidungnya. Faman. Ada yang enggak masuk hidung? Ada yang enggak masuk hidung? Kalau enggak masuk hidung salah. Faman ini kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Coba khairan yarah, yuk. Khairan yarah. Nah, coba ketika khairan tutup hidungnya. Khairan yarah. Masuk hidung enggak? Ada yang enggak masuk? Kalau enggak masuk salah malah. Khairan gitu masuk hidung. Jangan malah enggak masuk hidung. Masuk hidung. Khairan. Enggak, kita khairan. Nah, ini enggak masuk hidung. Coba. Khairan. Nah, ketika khairannya dipajangin khairan, yuk. Khairan. Nah, ketika khairan pencet hidungnya. Khairan. Ah, belum masuk hidung. Harusnya masukkan hidung. Khairan. Kalau dipencet itu masuk hidung gitu ya. Ya, khairan ya. Coba masukkan hidung. Khairan. Ah, bisa ya bedakan antara kalau khairan berarti enggak masuk hidung. Khairan masukkan hidung. Itu harus masuk hidung karena apa? Bigun. Tapi ada yang nggak boleh masuk hidung. Contohnya tadi mat. Ya, nggak boleh masuk hidung. Ya, contohnya nasta'in ini panjang. Nasta'in aja ya, panjang. Matnya ini nggak boleh masuk. Nggak ada huruf. Ainnya juga nggak bukan huruf hidung. Ya-nya juga bukan huruf hidung karena dia matok. Ya, maka nggak boleh masuk hidung. Maka bilangnya misalnya contoh nasta'in. Coba. Masih masuk salah. Masih masuk salah. Masuk. Coba. Masih masuk. Ya, nanti dilatih enggak masuk. Kan dan sampai enggak masuk. Enggak masuk ya? Pas ketemu nunnya baru jangan ketemu nun ketika panjangnya doang. Kan ini nasta'in. Gini biar tahu. nasta'in. Ya bagus. Ya, enggak masuk hidung ya. Nah, kamu Nasta'in. masuk ya. Nasta'in. Masih dikit ya. Masih dikit ada. Sampai bersih. Nasta'in. Ya. Jangan hamzah, ain. Ya. Nasta'in. Masih dikit ya. Ya Kang Ahmad. Nasta'in. Masuk ya. Nanti dilatih. Itu nggak boleh masuk. Karena ini Nasta'in. masih ya. Kang Ahmad. Masih dikit ya. Nasta'in. Ya. Nanti ada treatmentnya. Ya, karena ini sudah enggak yang tadi. Kalau yang tadi enggak, yang kelas yang tadi enggak dilatih gini. Dilatih gini besok malah enggak pada belajar repot. Ya karena ini makhraj maka itu harus dilatih. Sampai bisa, enggak lulus enggak bisa. Sama, bukan hanya atur. Kenapa saya nasta'in? Karena saya pengalaman saya sendiri gitu. Nasta'innya lama banget latihannya sama saya. Astagfirullah. Mubahnya gimana? Mubahnya gimana? Apanya? Trik mubahnya gimana? Trik apa? Mubah. Mubahnya. Iya, nanti harus betul huruf I-nya sebenarnya. I-nya harus betul. I. Ya, I itu kalau I-nya salah ya udah salah. Nah, enggak masuk itu kan? I. Nah, ya itu ada. I-nya itu. I putus dulu. I. A-nya harus dulu. I.
Jadi hamzahnya harus betul i-nya. Jadi nanti kayak apa namanya? Kayak bulat jadi kan enggak ada hamzahnya. Tapi i-nya harus betul dulu. Makanya dipotong dulu. Latih, insyaallah. Ya, itu kan termasuk huruf jauh. Kenapa jauh? Karena dia panjang ya, mat. Dan ain sendiri itu bukan huruf khisum gitu ya. Kalau mem, nun, mem tasdid, nun tasdid itu insyaallah nanti ada treatmentnya, jadi sabar sambil sambil jalan terus insyaallah huruf-huruf yang dia sering, karena memang para ulama juga menyebutkan, seperti Syaiman itu menyebutkan al khata'u minal hamzah minal alif wal ya mat tabi'i mat ya. Salah satu kesalahan yang paling banyak di antara ketika mengucapkan huruf mat tabi'i alif sukun waw sukun dan ya sukun adalah sebelumnya huruf khisum, sebelumnya huruf gunnah, setelahnya huruf gunnah. Nah, ini butuh treatment, butuh tadrib. Ya, kalau bahasanya tadrib. Karena itu sulit. Ya, kemungkinannya akan masuk hidup. Contohnya misalnya mim, sebelumnya mim, setelahnya nun. Mim nun, ya. Ini gunnah, tengah-tengahnya mat. Mat kan panjang. Ma, mi, kan? Ma, na, panjang ya? Na, mi, ya. Nah, misalnya contoh Al-Fatihahnya ada mi. Ini ya. Mi-nya mestinya panjangnya itu nggak masuk hidup. Hanya masuk hidupnya di mim dan nun. Nah, ini termasuk butuh tadrib, kata Syaiman ya di dalam kitabnya kitab Musawwar. Nah, di situ butuh tadrib. Itulah kan. Supaya mengucapkannya alamin enggak masih. Ya. Alamin. Nah, karena sangat mungkin sekali tadi masih itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ya kan masih itu ya. Jadi itu nanti butuh ya itu mungkin bagian besar daripada makharijul huruf, dan nanti kita akan pelajari detail per titiknya tadi ya, ada 17 titik dan ini materi 1 semester makharijul. Jadi lama. Kenapa lama? Karena memang langsung pada ini. Nah, tapi kalau yang kelas pra tahsin ya enggak, dia awalan yes. Yang penting bisa fathah a, kasrah, i, dhammah, u ya. Mungkin sambil di treatment sedikit. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung tadrib Al-Fatihah ya, ayat surat pendeknya Al-Fatihah. Tapi nanti berjalannya waktu Al-Fatihah dan ayat yang di kelas ini Al-Fajr ke sini ya. Mungkin dari Al-Qusiyah ya. Tapi Al-Fatihah ini harus di awal supaya ada peran. Kenapa para ulama itu selalu kalau talaki pertama kali baca Al-Fatihah? Antum tahu kuncinya kenapa? Nah, kenapa? Karena kalau itu ada peran. Kata Rasulullah SAW, man 'allama ayah min kitabillah kana lahu thawabuha ma'tuliyah. Ya, siapa yang dia mengajarkan satu huruf dari Al-Qur'an ya kepada seseorang, maka seseorang itu akan maka baginya pahala selama huruf itu dibaca. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah bisa terus.
Jadi kalau saya ada peran Fatihah antum berarti ngalir ke saya. Ya, ini Kang Mur ini, Masya Allah, ini ngajarin ibu-ibu itu kalau ada peran Al-Fatihah itu ada, Masya Allah, pahalanya berkabut. Nggak ngurangi. Nggak ngurangi. Ya insya Allah itu apa namanya, ya sama ya, sama insya Allah. Jangan dikira kalau saya terus ngajari di sini, kalau sama gurunya juga terus nggak disalahin, ya nggak juga. Antum ya artinya mungkin bisa lebih dulu satu cabang ilmu lebih dulu tahu gitu. Nah, nanti bisa jadi antum akan berkembang lebih, nggak bisa. Apa tuh? Ya. Yang masalah apa nih? 5 bagian ini. Jadi ada 17 titik makhluk huruf. Beberapa apa? Yang pernah saya dapatkan, poison ini memang nggak dihitung sebagai tempat keluarnya huruf. Iya. Jadi di bibir itu ada 2 atau 3 ya, Pak? Karena dulu saya dapatnya 3. Oh iya, jadi khosyum itu kalau di sini ya, memang beda-beda sih, ya. Saya baca di sini nih. Jadi khosyum itu rongga hidung itu masuk makharijul huruf. Kenapa makharijul huruf? Ya, karena dia makharijul huruf bukan berarti titik ya. Tidak mesti titik. Seperti tadi kan apa namanya? Mat itu kan enggak titik gitu ya. Sama makharijul huruf khosyum itu masuk. Nah, adapun kalau syafatain, ya, syafatain itu kalau di matan Jazari ya. Hurufnya ya ba, waw dan ba, waw dan mim. Di matan Jazari. Fa itu termasuk tersendiri ya. Nah, kan tetapi memang kalau bisa dikatakan syafatain ya fa huruf syafatain ya. Tapi bertemunya bukan syafatain sebenarnya. Falfa ma'af trafit tanaya sufla. Jadi dia bertemu dengan gigi atas. Jadi kalau istilah syafatain itu kan 2 bibir yang bertemu. Nah, maka 2 bibir yang bertemu itu secara huruf itu ya 3 itu. Ba, waw dan min. Ya, ba, waw dan min itu 1 ini. Waw, ba, min. Nah, sedangkan fa itu apa namanya? Dia bibir bawah bertemu dengan gigi atas, gigi ini. Jadi tidak bertemu dengan 2 bibir. Maka kalau dibilang syafatain ya berarti ba, waw dan waw, ba, mim dan waw ya. Tapi kalau dibilang bibir gitu aja ya, bukan 2 bibir tapi bibir ketemu dengan gigi itu fa. Makanya di sini titiknya kalau syafatain itu 2. 1 fa, yang kedua ya ba, mim dan waw tadi. Paham ya? Arti makharijul huruf waw apa namanya? Bibir itu 1 fa. Fa itu dia beda karena ketemunya itu bibir dengan gigi ya. Nah, adapun mim, waw dan ba itu 1 titik ya, intinya titiknya apa? Bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Saya kira itu misalnya ada perbedaan ya mungkin di bagian itunya saja, ya, sedikit. Kalau di buku ini dan insya Allah buku kita hampir mirip dengan ini nanti terjemahan dari matan Jazari, jadi lebih ke Jazari. Ada lagi? Ini nanti detailnya insya Allah nanti. Semoga tidak pertanyaannya kan dari tidak membingungkan yang lain ya. Jangan. Tapi boleh ya bertanya ya, untuk misalnya apa namanya nanti kalau kira-kira sulit ya saya nggak bisa ya saya tanyakan. Ya cukup, kita akan masuk ke talaki ya, insya Allah kita talaki soal Fatihah kalau tidak ada dari ya. Saya ingin menyampaikan di awal untuk belajar tahsin ya, makharijul huruf sifat, persiapkan apa
ya, semangat untuk istiqomah ya. Kadang-kadang yang saya rasakan sendiri kadang naik, kadang turun. Bagi belajar Al-Quran kadang-kadang begitu juga ya, godaannya banyak. Setan nggak ingin kita ikut belajar Quran, enggak. Ya, karena memang kadang-kadang ya dengan ya ini bukan untuk membenarkan saya enggak ya. Kadang-kadang itu kita belajar pernah satu kali belajar. Kalau saya berangkat belajar kadang-kadang kan nggak tidur. Kenapa? Karena ngajar RQ itu sampai jam 10 malam, nanti nyampe rumah jam 11. Kalau ngajar sama Tambun sampai rumah 11, persiapan untuk setoran nanti berangkatnya jam 2. Kalau nggak persiapan itu aduh nanti nggak bisa nganu kacau. Apalan setoran matan jazari atau matan fatul arfal, ngapal kayak dulu tidur, akhirnya bawa mobil jam 2 berangkat karena mintanya habis subuh di sebelah sampai anak kadang-kadang ya belajarnya cuma satu, mungkin kadang-kadang nggak jadi, yang udah dipersiapkan nggak jadi, belajarnya hanya kalau dibilang hanya sih enggak ya, karena sudah alhamdulillah talakinya misalnya surah Al-Haqqah cuma 5 ayat gitu. Habis itu selesai udah. Habis itu nunggu sampai zuhur pulang. Udah ya kadang-kadang seperti itu, dan memang lika-likunya ya insya Allah ternyata walaupun saya merasakan sedikit gitu ya, saya mengira teman-teman yang dia itu pesantren di situ tuh lebih lagi gitu. Mereka lebih digenjot lagi dari mulai belajarnya. Ya, ini saya memberikan ini, jadi jangan kita jaga ya istiqomah untuk selalu seperti yang ungkapan Nabi Musa alaihissalam ya, satajiduni insyaallahu sabiran ya, insyaallah engkau dapati aku ya sabar ya. Seperti itu. Karena pengalaman ngajar di RQ sekian lama ya gitu, banyak yang kemudian ya apalagi pandemi gitu ya. Dan saya berharap juga ketika memang tidak hadir izin, dan itu adab, bagian daripada adab diantaranya adalah izin ya, insyaallah. Ya baik, kita talaki surah Al-Fatihah. Kalau talaki berarti ada 3 istilah itu selalu ada, yaitu simai, kemudian simai berarti mendengarkan, kemudian talqin itu menirukan, kemudian yang ketiga tasmi berarti membaca atau memperdengarkan bacaan. Baik, kita surah Al-Fatihah dulu. Saya mungkin tidak iramanya tidak yang aneh-aneh. Kata Syekh Qawi, irama yang bisa ditirukan, jangan sampai irama yang tidak bisa ditirukan karena lengkak-lengkok gitu kan, raiso ditirukan, nggak boleh, harus disepakati bisa ditirukan, jangan sampai yang tidak bisa ditirukan. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik.
Untuk surah Al-Fatihah ini yang pertama kali yang harus kita latih ya, yang sama ya, yaitu itmamul harokah ya. Fathah A, kasroh I, dhammah U ya, dhammah U ya. Ini saya sampaikan di awal, sama seperti kita mentalaki dengan Syekh. Yang pertama kali diperhatikan adalah itmam harokah. Kenapa ini penting? Kenapa? Karena memang kesempurnaan harokat ini menjadi ya kunci untuk membaca Al-Quran ya. Terutama 3 itu, tanda baca 3. Fathah A, kasroh I, dhammah U. Kadang-kadang kita huruf baca A, coba A, ba, la, la. Nah, bisa bukan ya? La. Bisa buka ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah di dalam satu kata atau dalam satu ayat, bukanya itu jadi kurang. Coba la buka ya. La. Billah. Kadang-kadang kalau kita nggak konsentrasi, billah, kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, itu untuk fathah. Kemudian kasrah juga sama. I. Betul-betul I. Jangan sampai kemudian berubah menjadi E. Ya, contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. I. Betul. Jangan sampai kemudian berubah E. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Yang betul Rahim apa Rahim? Rahim. Ya. Dhammah sama U, betul-betul huruf U. Jangan sampai kemudian berubah jadi O. Qul ya ayyuhal kafirun. U ya. Nah, kalau enggak konsentrasi, U-nya jadi berubah O. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Budun jadi. Bukan budun tapi budun. Ya. Nah, ini mungkin terjadi ya. Maka itmam harokatnya ta'awud a'udzu. Maka ainnya harus monyong. Ketika u-nya ya. Coba u. Nah, monyong. Ya, nanti sambil diperbaiki, nggak boleh masuk itu. Ya, ya, monyong juga, monyong nggak masuk itu. Ya, ya. Kemudian zu sama zu. Maka bunyinya a'udzu. Ya, a'udzu. Huruf A itu juga lepas ya. Semua huruf hijaiyah lepas, jangan sampai ditahan. Ya, apalagi mad tabi'i yaitu lil hawa'i tantahi, di udara berhentinya. Ba. Coba kalau baca. Ba. Kalau baca a'udzu. Kalau begini namanya ditahan. Perhatikan. Ditahan ini. Ini enggak lepas namanya. Itu ya betul. Kalau tinggi ya dan tinggi. Tapi kalau begini namanya ditahan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya bacaan yang ditahan, yang tidak lepas. Mungkin ya. Sebenarnya nggak ditahan juga bisa sebenarnya. Malah naik ditahan malah capek. Iya. Karena itu suara dalam. Ya. Walaupun itu kalau bisa kesalahan bukan kesalahan yang bisa merubah makna. Ya nanti ada insya Allah setelah ini kita akan jelaskan ada istilah lahan. Lahan itu kesalahan yang dia bisa merubah makna. Ada kesalahan yang tidak merubah makna. Kalau kesalahan yang merubah makna maka dia haram mutlak. Apalagi itu Al-Fatihah. Contoh, ini Al-Fatihah ngeri sekali. Bacaannya beda jadi beda. Misalnya panjang pendek. Ro itu Robbi. Jelas ya. Robbi artinya Tuhan. Tapi kalau bacanya Robbi artinya apa? Robbi itu roba artinya roiba sama itu maknanya yaitu ragu-ragu. Jadi kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah ragu. Segala puji bagi Allah yang ragu. Makanya Rabbi jelas enggak apa. Kemudian ain juga a. Kalau alamin artinya orang yang apa namanya? Kok orangnya. Alamin artinya alam semesta. Tapi kalau alamin hamzah sakit. Jadi kalau alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang sakit. Ya, bahaya ya. Nah, itu termasuk berubah. Maka ain termasuk yang apa namanya harus dilatih. Karena Syekh Abdul Qawi beliau menyarankan orang Indonesia ainnya lemah. Indonesia jadi itu sudah dianggap ain. Padahal belum itu. Itu namanya alif mufakhamah kata beliau. Alif mufakhamah. Alif yang dia tebal. Bukan mana ada tapi saya berarti a'lam fa'lam gitu fa'lam fa'lam belum ain lagi baru hamzah fa'lam masih hamzah juga hamzah mengandung ain masih belum makanya terus suruh dilatih. Ada anak yang di pondok itu untuk melatih semuanya dimatikan pakai ain semuanya. Kamu saya jadi semuanya dimatikan supaya latihan ain katanya. Kacau. Ya. Baik ya. Nah, mulai lagi. Jadi jangan sampai ditahan. A'udzu billahi itu ditahan ya. A'udzu billahi minasy ya. A'udzu ya. Ya bareng-bareng. A'udzu ya, jangan juga hanya kepanjangan. A'udzu ya, aja kepanjangan. Hanya pendek aja. A'udzu yuk. A'udzu billahi buka billahi minasy nah sya nanti ya insyaallah kita belajar insyaallah sya itu bukan huruf bibir jadi bibirnya enggak usah gerak-gerak minasy enggak ini namanya bibirin sya enggak bukan sya tapi sya ya minasya ya sya buka sya masuk ya berarti i ada i nya syai i ya dan syai enggak syai ni kasrah ni biasa ni masuk roknya tebal sudah nir rok bukan huruf bibir jadi nggak usah bibirnya gerak-gerak nir ya. Jadi
Jadi untuk menebalkan ra nggak usah perlu wo. Ya, kalau dari belakang sih kedengarannya sama ro dengan ro sama nggak? Sama kalau dari belakang. Kalau dari depan tidak. Nirlo, yuk. Jim. Ya, jim tidak ada suara hamas. Jim itu nanti sifatnya ada, kita belajar. Saya jim nggak ada, jim ya. Jim sama dengan dia satu letak huruf makhraj nanti dengan ya, dengan jim, dengan shin itu satu letak. Jadi aji jim yuk. Jim rojim arro jadi ro nanti insyaallah ya kita akan belajar ro itu letaknya jangan kedalaman. Kalau kedalaman jadi begini ro bukan ro tapi titiknya betul dulu. Untuk menebalkan jangan langsung tebal tapi titiknya betul dulu. Mana titiknya? Tarful lisan, ujung lisan, ya. Bagian punggung ujung lisan yang dia bertemu dengan gusi. Mana gusi? Letak tumbuhnya gigi. Kalau dalam bahasa Arab liftah, ya. Tarful lisan, liftah. Liftah itu artinya gusi, jadi kenaan gusi. Berarti ke depan. Kalau Syekh Haris anaknya Syekh Qawi, ya kalau Syekh Qawi biasanya Syekh Abdul Qawi nggak bisa, dia biasanya nyuruh anaknya namanya Syekh Haris. Syekh Haris pernah diundang di sini juga di mana di pesantrennya Ustaz Taki pernah. Liftah, jadi ujung bibir ketemu liftah itu gampangnya untuk memudahkan mentreatment itu yang letaknya itu yang kita itu getar. Coba. Cari yang paling getar. Tapi paling ujung, yang paling ujung yang getar. Nah, di situ letaknya sebenarnya. Ujung itu di situ. Nah, tapi r-nya terus dihilangkan. Kalau udah ketemu titiknya, tinggal nebalin pangkal gigi. Jadi tebal itu bukan dengan bibir tapi pangkal giginya itu. Ya, nanti insyaallah pelan-pelan ya. Ya. Ini tambah bodoh. Ya. Baik. Kita kemudian berikutnya ketika bismillah yang umum dulu ya. Bismillah jangan sampai putus ya. Bismillah enggak putus, jangan putus. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Putus, jangan putus ya. Bismillah. Berikutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya diperhatikan ya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Insyaallah mudah ini ya. Coba Maliki Nah ya. Kemudian berikutnya Iyyaka na'budu Iya harus naik number. Iyyaka na'budu ya wa iyyaka nasta'in enggak boleh jejer kayak ya jejer. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak salah. Yang betul number, ada number. Tekanan karena di atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tadi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, ini sering. Ya, jangan sampai apa magh.
maghdubi alaihim. Termasuk walau dia ada namanya istitolah dia. Walau ditahan dulu jangan sampai kemudian dilepas. Walau gonda. Walau ada naiknya naber walau ya, karena dia ada tasdid kemudian apa namanya mad lazim ya, mad lazim faqal, maka dia harus datar ketika masuk tasdid langsung naik dolin ya. Do tebal lam tipis, jadi jangan juga dol lamnya jadi tebal. Dolin lamnya tipis. Baik. Ya, kita talqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih ada jim. Ajim sama dengan ayin ya. Satu letak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Amin. Ya, barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan? Saya Ya. son monyong guys. Apa? Son. Ya, shad itu ketika dhammah monyong. Ya, tapi ketika fathah tidak monyong. Son. Ya, enggak. Jadi dia enggak monyong dan dia huruf lidah yang bertemu dengan gigi bawah. Sama dengan sin, ya. Sin, shad itu sama ya. Syekh Abdul Qawi dia menerangkan sin sama shad itu sama letaknya. Bedanya tebal dan tipis. Cara menebalkannya bukan dengan bibir, tapi dengan mengangkat pangkal lidah itu menjauh. Ya. Contohnya begini, sin nih perhatikan. Sa so sa. Ini kalau so tipis ya. Sa so sa so. Nah, ini ciri apa namanya pangkal lidah dijauhkan. So. Ambil yang belakang. So. Nah,
So. Kalau sin kan sa, sa. Si, si, su, su, ya kan? Nah, sekarang sanya kita ambil so, so ya, so. Tapi masih tipis nih kan? So. So, kita mau menebalkan caranya so. Ambil yang belakang so. Harus bisa membedakan tipis dan tebal. Ya. Nanti kalau bisa bedakan tipis dan tebal jadi sama ro tipis, ro. Ini tipis dia, ro tebalin, ro. Jadi diambil belakang. Cara menebalkannya begitu. Jadi jangan sampai ro atau so. So-nya maunya so, ro, bol. Jadi pakai mulut semua, pakai mana? Bibir semua. Ya, insyaallah gitu ya. Ada lagi yang lainnya? Nabar itu apa semua huruf yang di tasdid itu nabar apa huruf-huruf tertentu? Jadi seperti huruf, tidak semua huruf, ya, tidak semua huruf dan tidak semua tempat, ya. Tapi tamkin semuanya, apa namanya, lazim, tasdid, semuanya kecuali qalqalah jelas enggak? Huruf qalqalah enggak? Huruf gunnah enggak? Huruf gunnah tidak, ya, lainnya iya, semua nabar, ya, kecuali huruf gunnah, huruf qalqalah. Contoh, huruf gunnah enggak boleh nabar. Fa idza ja'atit dhammatul kubra, jangan dinaikkan malah karena di situ ditahan dia. Dhammatul kubra. Kalau non sama juga ya. Tapi kalau yang dia selain itu, selain qalqalah, selain huruf qalqalah, kalau qalqalah kan jelas mantul ya, mantul. Jadi kalau qalqalah jelas enggak. Tapi kalau yang lainnya ada nabar nanti insyaallah. Kapan nabar? Insyaallah di buku ada. Di bukunya ada. Jadi ada bab tentang nabar. Ya, tentang nabar. Insyaallah. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, nanti untuk hari Rabu ya, berarti dipersiapkan, dilatih. Insyaallah hari Rabu berarti apa namanya, tasmih. Kamis. Malam Jumat. Ya, Kamis. Ya. Tasmih artinya tasmih, berarti nanti ada antum yang menyertakan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.